Halo, Opa. Ya, sudah. Oke, berarti Opa yang rekam ya. Suara Ya. saya terdengar, Ibu. Baik, Pak Imran bisa dimulai, Bapak. Suara saya belum terdengar kayaknya ini. Ini Sudah, Pak Imran? Sudah terdengar ya? Udah. Sudah, jelas. Jelas Pak Imran. Oh, Baik, bisa dimulai, Pak Imran. Halo, Pak Imran. Oh, sebentar. Opa, bisa tolong dulu mute semuanya, soalnya ada Teh Umi kayaknya lagi di sebelah, lagi mandu juga di sebelah. Ada. Soalnya belum. Pakai HP. Oh, oke. Oh, oke. Ya udah ya, mulai. Baik, saya mulai dulu. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu hebat dari seluruh penjuru Nusantara, terutama Bapak Ibu peserta PKO MBB bekerjasama dengan GTK Madrasah Kementerian Agama RI. Bapak Ibu, pada materi kali ini kita akan membahas tentang teknik presentasi online yang akan disampaikan oleh Bapak Imran Rosadi. Beliau adalah founder Lontara. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana itu tentang teknik presentasi online, kepada Bapak Imran Rosadi kami persilahkan. Silakan Pak. Halo Pak Imran. Halo Pak Imran. ya. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya jok headset saya agak bermasalah. Kalau di laptop satu tadi malah tidak bisa diangkat kayaknya sama panitia. Baik Bapak Ibu, terutama host tim PKO, saya termasuk salah satunya. Senang sekali bisa berbagi dengan Bapak Ibu semua hari ini. Saya lihat pesertanya masih nambah-nambah. Kita sambil menunggu peserta bertambah, kita cerita-cerita sedikit aja dulu sebelum saya tayangkan slide saya yang sederhana. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Imran Rusyadi, salah satu alumni VCT yang bisa mengembangkan komunitas online tersendiri. Kebetulan karena dari Sulawesi itu terkenal dengan aksara lontaranya, jadi kami mengambil akronim Lontara, Learning Online Nusantara. Jadi kalau dibilang founder, saya hanya menemukan singkatan katanya, tapi ide dan segalanya itu kami tim Lontara yang saya, Bu Siti Masyuri, dan teman-teman yang lainnya itu punya ide bersama sehingga tercetusnya satu nama Lontara. Itu sedikit perkenalan, jadi dari saya jadi sebagai alumni VCT punya kemampuan untuk membuat kegiatan online. Tentunya saya berusaha menularkan kemampuan yang saya peroleh dari founder-founder VCT sebelumnya, dari instruktur-instruktur VCT di berbagai Nusantara ke Bapak Ibu peserta PKO hari ini. Jadi Lontara kemarin juga membuat kegiatan yang mirip VCT, kami sebutnya MKD, Manajemen Kegiatan Online. Sedangkan di MBB ini, MGP Biologi Berbagi malah membuat kegiatan bertajuk pelatihan kegiatan online. Jadi alhamdulillah kurang lebih generasi dari VCT ini terus berlanjut. Jadi tentunya Pak Herudin, Bu Umi,
Bu Zul dan Pak Gatot tentunya yang instruktur VCT arsitek VCT eh, 5 batch yang telah berjalan sebelumnya itu tentunya sangat bahagia karena kegiatan-kegiatan seperti ini terus berlanjut. Baik Bapak Ibu, sudah 120-an, saya coba share materi saya. Tapi sebelumnya ini aja dulu sambil menunggu. Karena ini masih saya lihat masih nambah terus. Bapak Ibu yang bisa mengetik di kolom chat, kita cuci mata dikit aja ya. Karena untuk Webex event ini saya takutnya Bapak Ibu kurang familiar, tapi semoga bisa. Saya tidak mau pakai peer deck. Takutnya ada yang belum familiar, tapi ini kita uji fokus aja, uji tes mata. Saya minta Bapak Ibu tulis di kolom chat. Ini permainan yang saya yakin Bapak Ibu sudah sering lakukan kepada peserta didik. Untuk kita cek warna aja biar Bapak Ibu lebih enak mengikuti materi. Biar interaktif aja sedikit ya. Oke, saya rasa ini petunjuknya. Bapak Ibu tinggal tuliskan di kolom chat, Webex ya, bukan di grup Telegram atau grup WA-nya. Di chat Webex ini warna yang ada pada tulisan di slide berikut. Siap ya Bapak Ibu, kalau sudah siap bisa ketik kesiapannya. Ketik siap aja di kolom chat. Belum. Ini sudah ada yang jawab warna hijau. Belum. Oke, masih banyak. Oke, kita mulai slide pertama. Ini warna apa? Yang sekarang. Biru. Banyak yang biru, putih. Bagus. Oke. Banyak yang tulis biru. Warnanya. Kembali cek fokusnya. Oke. Nah, sudah banyak yang bilang putih. Terima kasih. Kita ke slide berikutnya. Tetap fokus. Terima kasih. Betul. Saya tidak sebut nama ya, karena ini beruntun masuk chatnya beruntun. Yang tampil di saya beruntun ini. Oke, ini bukti bahwa Bapak Ibu hadir. Nah sekarang, ini agak tertutup, maaf. Nah sekarang warna apa? Ya, oke. Oh, masih ada yang jawab putih. Oh, masih banyak yang jawab putih. Hitam ya Bapak Ibu ya, hitam. Tulisannya putih tapi warnanya hitam. Petunjuknya kan warna apa yang ada pada tulisan. Nah kalau ini, awas kalau salah ya. Yang sekarang ini, oke Bapak Ibu. Oh, masih ada yang jawab coklat. Aduh, masih ada yang jawab coklat. Aduh Pak, fokus Pak. Fokus ya Pak ya. Masih ada yang jawab coklat. Oke. Nah ini mulai terakhir. Oke. Yang sekarang, oke, alhamdulillah. Bagus. Bapak Ibu sudah mulai fokus. Nah sekarang ini, ayo. Yang sekarang warna apa? Warna-warni. Warna rainbow pelangi. Warnanya Bu, ayo anak PAUD tahu warnanya apa ini?
Merah. Yang lengkap dong. Warna pelangi ada 7. Biji kuibi. Betul, betul. Oke. Oke. Oh, ada warna pink. Pelangi ada warna pinknya ya. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu, dan nila. Ini banyak yang biasa terlupakan warna terakhir ini, ungu dan nila. Ungu dan muda, bukan ungu, ya ungu muda itu nila, betul. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah fokus. Kok saya malah stop screen. Makasih ya buat ini, biar tidak terbuang konsentrasi dan semangatnya. Kita masuk. Oke, untuk teknik presentasi online, saya rasa Bapak Ibu semua sudah punya pengalaman presentasi sebagai seorang, ini mungkin rata-rata guru, mungkin ada yang pengawas atau ketua MGMP, pernah mengisi acara MGMP, pernah mengisi acara KKG dan lain-lainnya. Tentunya Bapak Ibu sudah punya pengalaman untuk membawakan sebuah materi, apakah itu di depan kelas, di depan forum, maupun di depan seminar, webinar, tatap muka mungkin yang biasa sebelum pandemi kita lakukan. Tapi karena ini kondisi pandemi dan kayaknya akan lebih berlangsung lama kegiatan-kegiatan online ini, maka saya mencoba menarik beberapa perbedaan teknik presentasi di kegiatan tatap muka dengan di kegiatan online. Mungkin Bapak Ibu yang sudah terbiasa tampil di tatap muka, pasang LCD, koneksikan ke laptop, tayangkan PowerPoint, slide, dan macam-macamnya itu mungkin sudah terbiasa. Jadi saya menarik sedikit perbedaan ketika kita melaksanakan presentasi di kegiatan online. Untuk di kegiatan online tentunya sedikit berbeda dengan kegiatan tatap muka, kegiatan luring yang pernah Bapak Ibu punya pengalaman, tapi tidak terlalu banyak. Jadi kegiatan-kegiatan online itu memerlukan presenter dan memerlukan tim yang membackup presenter. Halo, suara saya masih terdengar? Masih jelas Masih ya? Pak? Ya, Pak Imran sehat kan? Agak-agak dulu sih habis dari kegiatan, tapi semoga masih. Baik, ini saya kayaknya banyak tampilan yang menutup ya. Mudah-mudahan tidak menutup poin-poin penting dari slide ini. Baik, jadi saya menarik ada 5 yang perlu kita dalami untuk kegiatan presentasi kegiatan online atau kegiatan daring. Pertama tentunya memahami diri sebagai presenter dan cara presentasinya. Jadi mungkin yang Bapak Ibu terbiasa jadi narasumber di kegiatan MGMP atau KKG biasanya pegang mic. Nah ini nggak pegang mic dan pegang alat presentasi lainnya, tapi kita langsung di depan laptop kita menayangkan sesuatu dan dilihat oleh rekan-rekan di laptop atau di HP masing-masing. Nah itu butuh sedikit teknik yang perlu kita biasakan, merubah alat-alat presentasi, cara presentasi kita dan sebagainya yang terbiasa di depan tatap muka langsung, di depan kelas, menjadi tatap muka di depan layar. Seperti itu.
Untuk materi kedua, ketiga, keempat nanti kita berjalan ya. Ada 5 yang akan saya bantu bahas. Tentunya ini pemikiran saya sendiri, tidak ada eh, input dari pengalaman saja yang selama ini saya ikuti di PCT, di Lontara, dan MKD tadi. Nah, untuk seorang Pak Agus tidak dengar suara saya, Pak Agus Rianto. Suara saya masih terdengar? Masih ya, karena muncul chat dari Pak Agus Rianto, suara saya tidak terdengar. Mungkin pengaruh jaringan ya, Bapak Ibu ya. Oke. Untuk menjadi presenter, saya hanya menarik 3, karena menjadi presenter atau narasumber, bekal Bapak Ibu semua sudah ada sebenarnya sebagai seorang guru. Cuma untuk di kegiatan online, kegiatan daring, kita hanya perlu membiasakan diri disebut sebagai presenter. Tentunya dengan saya menarik ada 3 tips. Tentunya kita harus punya komunikasi yang santun, mudah akrab. Mudah akrab dalam artian bahasa kita harus tetap sopan, santun, tapi tidak terlalu tinggi wibawa atau bagaimana, sehingga kita nantinya mudah akrab dengan panitia, dengan partisipan yang mungkin saja tidak pernah kita tatap muka sebelumnya. Gitu. Jadi kita harus cepat akrab. Jadi komunikasi itu kata kunci seorang presenter untuk cepat akrab dengan partisipannya. Apalagi kayak ini yang sekarang kita jalani kan seolah-olah hanya masih satu arah presenter ke telinga partisipan. Belum diberi kesempatan untuk partisipan bersuara ke presenter. Jadi seolah-olah fokus kegiatan ini ke presenter semua. Jadi kalau kita tidak memanfaatkan komunikasi dengan santun, tidak menggunakan bahasa yang baku misalnya, seperti saya mungkin dari Bugis, saya pakai bahasa daerah saya, tentunya Bapak Ibu yang dari Jawa, dari Kalimantan tidak mengerti komunikasi dari saya. Jadi bahasa atau cara berkomunikasi itu salah satu yang perlu Bapak Ibu nanti miliki. Saya merasa gini, saya pernah punya apa istilahnya kalau di Jawa ya, sudah medok sekali logat Jawanya itu. Jadi walaupun pakai bahasa Indonesia tapi logat Jawanya ikut terbawa-bawa. Itu boleh asalkan membawa suasana kegiatan itu menjadi lebih baik. Tapi jika membawa suasana kegiatan terlalu sunyi dan lain-lainnya, kalau bisa dihilangkan medok Jawanya atau logat Jawanya yang terlalu kental. Mungkin dibiasakan saja. Tapi kalau Bapak Ibu kan MGMP nantinya, MGMP, KKG mungkin masih dari satu area yang sama, satu wilayah yang sama, itu masih sangat memungkinkan. Misalkan 100% anggota MGMP Bapak Ibu berasal dari Jawa Timur, ya nggak apa-apa pakai bahasa Jawa Timur. Jadi menyesuaikan saja. Yang penting komunikasinya santun, mudah akrab dengan panitia dan partisipan. Kemudian menguasai bahan presentasi dan media yang digunakan. Jadi hari ini saya alhamdulillah tetap memakai Webex, dan saya alhamdulillah sudah sering pakai Webex. Kalaupun nanti Bapak Ibu tiba-tiba membawakan materi menjadi narasumber presenter di aplikasi yang Bapak Ibu belum tahu, belum pernah memakai, Bapak Ibu sebaiknya nanti melakukan latihan dulu sehingga menguasai bagaimana menjalankan PowerPoint-nya misalnya di aplikasi Zoom atau aplikasi Google Meet. Karena sekarang aplikasi virtual meeting ini banyak sekali.
ada LARP, ada Microsoft Teams, yang mungkin familiar Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Terakhir ada juga WA Messenger, dan lain-lain. Jadi, Bapak Ibu harus menguasai dulu tekniknya untuk presentasi di aplikasi-aplikasi tersebut. Jadi, jangan pas mau presentasi baru mau latihan. Jadi kalau bisa sebelumnya Bapak Ibu sudah latihan mencari teknik atau caranya untuk membuka file PowerPoint-nya atau slide-nya atau halaman apa yang ingin ditampilkan di platform atau media-media tersebut. Tentunya yang tips yang terakhir, menyiapkan diri sebelum presentasi. Seperti saya misalnya, ya tadi agak kelelahan sebenarnya karena ada kegiatan, tapi semoga-moga karena ini panitia sudah mengabarkan dari jauh-jauh hari sebelumnya, jadi slide saya sudah siap, tinggal diri saja mungkin yang sedikit kelelahan. Tapi itu semoga Bapak Ibu nantinya bisa menerapkan, menyesuaikan. Nah, cara presentasi ini tentunya butuh teknik ya, butuh teknik. Nah, terkadang seorang presenter itu mungkin sudah sering presentasi, terkadang dia lupa untuk membuka apa istilahnya, file-file yang akan dia presentasi, mungkin terlalu banyak. Jadi seperti saya tadi sebelum saya join memang saya sudah buka Google Slide saya dan PowerPoint, karena hari ini memang cuma dua itu, ada Google Slide dan file PowerPoint yang saya akan buka itu saya buka duluan sebelum saya join ke meeting, memastikan bahwa slide saya itu bisa jalan, karena kalau Google Slide kan online, jadi saya pastikan dulu pada saat saya online Google Slide saya jalan, kemudian PowerPoint yang saya buka itu, yang saya buat bisa terbuka sampai slide terakhir. Kemudian saya join meeting itu. Jadi cara presentasinya seperti itu, kita memastikan materinya sudah terbuka dulu sebelum kita presentasi. Jadi jangan pas presentasi baru cari folder, buka folder dan lain-lainnya untuk membuka file. Jadi usahakan sudah terbuka. Kemudian lakukan uji coba. Nah, ini yang tadi saya belum, sudah mepet waktunya. Saya tidak uji coba sebelum sesi presentasi langsung aja, tapi semoga sudah ini lancar. Nah, yang paling penting tentunya Bapak Ibu memperhatikan tombol ada istilah share screen, share content, presentasi. Jadi beda-beda aplikasi, beda istilahnya, beda istilah menunya. Itu yang Bapak Ibu perlu perhatikan. Biasanya dilambangkan dengan tanda panah ke atas, kemudian ada garis seperti layar. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu juga harus mengetahui cara menutup atau mengganti layar presentasi. Jangan sampai nanti setelah presentasi layarnya terbuka terus ataukah tidak bisa di ke slide berikutnya dan lain-lainnya. Itu yang Bapak Ibu perlu tahu, yang mana yang diklik, yang mana yang diklik untuk stop, untuk next atau berganti ke file yang lain. Itu yang Bapak Ibu perlu ketahui, dan sebentar kita akan berbagi caranya. Ini saya menampilkan ada 4 jenis aplikasi yang paling sering guru-guru pakai ya. Paling sering guru-guru pakai. Pertama ada mungkin Google Meet. Google Meet itu dia lambangkan dengan tanda panah ke atas, kemudian ada kotak. Tapi mudahnya karena di sini ada tertulis presentasikan sekarang atau present now. Yang masih bahasa Inggris present now. Itu tinggal diklik. Pilihannya biasa ada 3 sih, tapi di sini ada 2, menampilkan seluruh layar. Jadi kalau Bapak yang pakai Google Meet, mudahnya itu pakai tampilan seluruh layar saja. Jadi untuk berpindah dari misalnya ada
2 atau 3 PowerPoint yang kita buka, ataukah ada 2 atau 3 tab browser yang kita buka, itu mudah kalau kita menampilkan seluruh layar. Jadi tidak perlu mencari. Tapi kalau hanya menampilkan beberapa tab browser atau beberapa file, Bapak Ibu cukup menampilkan jendela, memilih jendela di Google Meet. Gitu. Sama halnya untuk di Microsoft Teams, lambangnya mirip, tanda panah ke atas, kemudian ada garis kotak, seperti itu. Di Cisco Webex yang kita pakai sekarang ini, lambangnya kayak gini ya, tanda panah ke atas, tapi kotaknya itu ke bawah, garis kotaknya ke bawah, tapi panahnya tetap ke atas. Kalau di Zoom dia seperti ini, panah, kemudian ada kotak berwarna hijau. Itu yang 4 aplikasi meeting yang mungkin paling sering kita pakai. Sedangkan masih banyak ya, tapi setidaknya Bapak Ibu tahu bahwa logo-logo atau gambar ikon yang panah ke atas, kemudian ada garis mirip kotak layar laptop, itulah menu untuk mempresentasikan layar kita, mempresentasikan file kita itu, seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu mengklik itu bukan untuk melihat. Biasanya Bapak Ibu yang baru ikut Vicon, biasa mencoba klik itu niatnya untuk melihat file materi dari presenter. Salah. Jadi kalau untuk melihat file materi dari presenter, kita tidak bisa klik itu, karena ketika kita klik itu layar HP kita atau layar laptop kita yang tayang di kegiatan Vicon. Jadi lambang ini bukan untuk melihat file materi dari presenter. File materi dari presenter biasanya tertutup ketika kalau kita pakai HP, paling sering pakai HP ya, itu biasanya perlu digeser aja layar screen-nya, karena biasa yang tampak itu kalau di HP biasa wajah-wajah peserta dulu, baru ada layar khusus untuk menampilkan materi. Jadi biasanya Bapak Ibu kurang geser aja untuk melihat materi. Jadi bukan untuk diklik tombolnya itu untuk melihat materi, karena biasa itu yang mengganggu kegiatan. Sementara ada presenter yang tayang, kita klik juga, akhirnya layar HP kita yang muncul di kegiatan. Oke. Nah, ini yang bagian kedua, Bapak Ibu, tentang materi presentasi. Bapak Ibu tentunya kalau jadi presenter nggak bisa tanpa materi atau nggak bisa modal ceramah doang, gitu ya. Ceramah atau di depan layar itu pasti akan membosankan. Jadi Bapak Ibu untuk presentasi harus menyiapkan materi. Materinya tidak perlu yang ribet-ribet, perlu yang tentunya buat materi yang mudah dipahami, mudah dibaca. Saya berharap ini ukuran yang saya pakai di slide saya, ukuran yang bisa terbaca baik walaupun di layar HP. Itu mudah-mudahan ini ukuran yang masih bisa terbaca baik walaupun di layar HP, karena layar HP kan kecil, kalau tidak di landscape-kan layarnya, biasa ukuran teksnya itu kecil, tapi mudah-mudahan ini masih bisa terbaca. Kalaupun tidak, nanti Bapak Ibu harus tekniknya, kalau ada kata-kata kunci itu lebih diperbesar ukurannya dan warnanya lebih menarik fokus. Tampilannya juga menarik, materi presentasi perlu menampilkan hal yang menarik, karena jangan sampai tampilan PowerPoint kita atau slide kita itu full kata-kata, tidak ada gambar, tidak ada animasi yang membuatnya punya daya tarik tersendiri. Kemudian isi materinya tentunya mendukung nanti paparan dari
yang Bapak Ibu akan sampaikan. Jadi jangan jangan isi dari materi PowerPoint-nya atau slide-nya itu tidak mendukung. Gitu. Nah, yang keempat, materi presentasi itu harus bisa dan mudah ditampilkan secara online. Jadi itu. Terkadang gini, saya biasa mendapatkan narasumber yang file PowerPoint-nya itu masih masih untuk kegiatan tatap muka sebenarnya. Karena file PowerPoint-nya masih masih bercampur audio, film, masih bercampur banyak animasi-animasi yang eh, tidak memungkinkan untuk ditampilkan secara online, secara daring. Gitu. Jadi tips saya kalau Bapak Ibu membuat PowerPoint ataukah aplikasi lainnya, mungkin slide, sway, dan lain-lain yang Bapak Ibu akan pakai untuk eh, menjadi presenter online, tolong siapkan yang tidak mengandung banyak audio ataukah mengandung banyak eh, cuplikan-cuplikan, klip-klip video dan lain-lain. Karena itu biasanya tidak support untuk dipresentasikan. Jadi buat presentasi yang sederhana saja, tidak terlalu banyak eh, bunyi-bunyian, tidak terlalu banyak audio, tidak terlalu banyak eh, efek-efek eh, slide yang biasanya Bapak Ibu tampilkan kalau tatap muka. Karena kalau ditampilkan secara daring, efek-efek atau eh, klip-klip yang Bapak Ibu masukkan itu biasanya juga tidak terputar dengan baik. Karena faktor kita menyalakan klip secara online itu belum tentu di layar HP peserta klip yang video atau audio yang kita putar itu berjalan bagus. Itu karena mungkin di layar HP kita lancar, di layar HP atau di layar laptop peserta kita itu tidak lancar karena dia terkendala jaringan yang berbeda dengan jaringan internet kita. Jadi kita harus memperhitungkan faktor jaringan sehingga sebaiknya kalau saya pribadi saran saya tidak menggunakan eh, PowerPoint atau yang lainnya dengan isi yang terlalu banyak audio atau klip yang belum tentu bisa terputar. Kalau kita pastikan bisa terputar dengan mudah, walaupun secara online, ya silahkan. Tapi kalau tidak bisa kita pastikan terputar mudah secara online, sebaiknya dihilangkan bagian yang klip-klip atau klip film, biasanya klip film, klip audio, seperti itu. Ya, jadi eh, kalau saya buat presentasi untuk kegiatan online, biasanya polos aja slide kosong, saya isi teks, saya isi gambarnya pun yang pixelnya tidak pecah, sehingga kalau tampil di layar HP yang kecil atau di layar laptop yang besar, masih jelas terlihat. Itu untuk materi presentasi. Nanti kita diskusikan yang lebih baik. Nah, yang berikutnya untuk yang ketiga, Bapak Ibu tentu harus tahu aplikasi dan perangkat pendukung untuk presentasi online. Kalau PowerPoint tentunya Bapak Ibu sudah awam, sudah biasa menggunakan PowerPoint. Itu tadi yang saya bilang, isi dari PowerPoint-nya kalau bisa bahasa saya disederhanakan saja. Sederhanakan saja, tidak perlu banyak mengandung unsur editan, tidak perlu banyak mengandung unsur efek-efek transisi dan lain-lain yang mungkin biasanya kalau untuk di tatap muka itu yang bagus untuk menarik perhatian siswa kita, tapi kalau untuk di kegiatan online biasanya malah tidak mendukung karena kadang di layar laptop kita malah bisa jadi bahasa terputus-putus atau lag atau seperti itu. Ada juga Google Slide, Prezi, mungkin yang pakai Microsoft 365 bisa pakai Sway,
Itu banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita pakai untuk presentasi. Kemudian manfaatkan juga Google Drive dan atau OneDrive dan lain-lainnya penyimpanan cloud ya untuk menyimpan file materi kita. Karena saya yakin biasanya kalau materi-materi eh, keilmuan yang Bapak Ibu bawakan atau materi-materi perkenalan aplikasi, biasanya itu pesertanya minta, Pak bisa dong minta file materinya. Gitu. Jadi Bapak Ibu sebaiknya menyiapkan juga eh, link materi baik itu di Google Drive atau di OneDrive dan lain-lain untuk bisa diakses oleh peserta. Nah, kalau perangkat tentunya Bapak Ibu harus sediakan laptop untuk paling standar ya, paling standar Bapak Ibu menyediakan laptop. Nah, kalaupun laptop tidak punya, pakai HP smartphone pun sebenarnya sudah bisa presentasi, tapi biasa terkendala di cakupan layar yang masih kecil. Jadi Bapak Ibu harus kalau mau presentasi pakai smartphone tentunya harus punya kejelian untuk memanfaatkan layar yang beda ukurannya dengan layar laptop. Usahakan juga Bapak Ibu punya headset dan webcam. Karena headset untuk memfokuskan aja kita mendengar diskusi dengan peserta nantinya. Kalau webcam terkadang ada aplikasi yang agak berat kalau kita vicon dengan harus menampilkan wajah presenter. Ada juga yang standar aja, enggak memberatkan jalannya aplikasi. Nah, yang paling penting, pendukung paling penting tentunya ketersediaan internet dan listrik. Jangan sampai sementara presentasi laptopnya lowbat atau bagaimana sehingga presentasinya terputus. Itu yang perlu kita pastikan. Kalaupun areanya sedang ada pemadaman giliran, ya Bapak Ibu harus menyampaikan ke panitia agar standby, siapa tahu tiba-tiba laptopnya mati apakah internetnya terputus dan lain-lain. Itu yang Bapak Ibu perlu komunikasikan. Nah, etika presentasi tentunya Bapak Ibu berpakaian sopan ketika di depan kamera. Jangan beranggapan biasanya gini. Biasanya sih mohon maaf, biasanya ibu-ibu yang kurang jeli bahwa dirinya sedang berada di depan kamera. Sehingga saya pernah bukan satu kali, sudah berapa kali ya, pernah melihat ibu-ibu untung tidak sedang presentasi, tapi sedang mengikuti kegiatan webinar, tapi lupa kalau kameranya lagi nyala. Sehingga pakaian rumahan yang pakaian daster itu kelihatan dari layar kameranya. Itu yang Bapak Ibu perlu aware bahwa kita berada di depan kamera dan kegiatan online. Jadi jangan sampai Bapak Ibu mungkin tidak pakai atasan, mungkin tidak pakai baju apa sehingga biasa juga gini sambil merokok yang ya bapak-bapak sih mungkin sambil merokok mungkin bisa yang memang ahli isap ya bisa mungkin bergeser dari depan kamera untuk merokok baru kembali. Jangan sampai sementara nyala kameranya, sementara merokok juga asapnya kelihatan ngebul. Itu yang maksud saya kurang sopan, mohon maaf. Gitu. Yang ibu-ibu tadi biasanya masih pakai dasteran atau pernah sih lagi kelihatan lagi nyusui anak ikut webinar dan kameranya nyala. Itu yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa etika bukan etika presentasi ya, etika mengikuti kegiatan online kita harus aware kalau kamera kita nyala. Juga mic kita, kalau mic kita nyala kita harus aware. Jangan sampai kita lupa mute mic kita. Nah, kalau untuk di presentasi Bapak Ibu perlu berpakaian yang sopan, jangan sampai
Misalnya kalau kayak sekarang, saya mohon maaf pakai pakai kaos karena lagi ini lokasi yang aman internet kan di rumah saya ya lagi di loteng. Kalau di bawah anak-anak ada lagi main ribut, jadi yang nyaman. Gitu. Kemudian berada di ruangan yang layak. Jangan sampai Bapak Ibu lagi presentasi tapi mengambil posisinya itu di tepi jalan, di pinggir jalan yang ramai, atau mungkin di kafe, warkop yang ramai karena tempat hotspot gratis itu sebaiknya jangan. Kalau sebagai pendengar atau peserta webinar mungkin tidak apa-apa, tapi kalau Bapak Ibu yang mau presentasi, usahakan memiliki ruang yang tidak terlalu ribut, gitu ya, karena audio-audio tambahan kita tidak bisa manipulasi. Tapi setidaknya eh, kita presentasi di ruangan yang tidak terlalu ribut. Kemudian usahakan Bapak Ibu fokus sampai presentasinya tuntas. Karena pernah juga ada yang maaf sementara presentasi ternyata ada tugas, ada kewajiban lain yang dia harus tuntaskan juga di kegiatan lain. Akhirnya presentasinya belum belum selesai, dia harus meninggalkan presentasi tersebut. Itu tentunya bagi kita mungkin kita bisa mohon maaf berkali-kali di depan layar, tapi nama kita mungkin akan tercatat oleh oleh panitia, oleh partisipan lain bahwa ini kemarin di kegiatan tidak tuntas membawakan materi atau gimana gitu. Jadi itu yang kita perlu menghargai kehadiran kehadiran peserta di kegiatan kita sehingga kita harus fokus sampai kegiatan sampai tuntas materi kita seperti itu. Nah, untuk presentasi kegiatan online tentunya butuh yang untuk berjalan baik ya, tentunya butuh manajemen. Uh, Pertama kita manfaatkan waktu sebaik mungkin. Seperti yang sekarang saya diberikan waktu kurang lebih 2 jam ya, sekitar 2 jam oleh panitia. Tentunya tidak full saya pakai 2 jam untuk ngomong sendiri, untuk memaparkan materi yang sangat-sangat luas ini. Jadi saya perlu memanage bahwa waktu yang saya diberikan ini mungkin separuh untuk saya paparkan materi, lebih banyak lagi nanti untuk diskusi tanya jawab sampai satu persatu pertanyaan peserta yang mengikuti itu tuntas terjawabkan. Kemudian hargai juga kehadiran panitia peserta yang ada di belakang layar kita. Hindari istilah one man show. Saya sebagai alumni VCT sangat bisa membuat kegiatan online sendiri, sangat bisa melakukan one man show untuk kegiatan materi ini. Tapi itu yang saya hindari. Kenapa? Di belakang saya ada host yang sedang standby, ada moderator yang memperhatikan isi dari kolom chat dan lain-lain. Banyak tim yang bekerja, ada yang merekam dan lain-lain. Itu yang perlu presenter hargai. Jangan merasa dia yang lagi memiliki waktu bicara banyak, dia yang menjadi the only man in show. No, itu tidak boleh kita pakai mindset seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang nantinya jadi presenter, tentunya ini kegiatan tim ya, teamwork. Tidak boleh Bapak Ibu sebagai presenter menjadi salah satu orang yang bertanggung jawab mensukseskan kegiatan tersebut. Bukan one man show, ada orang yang di belakang layar kita membuat flyer, itu perlu kita hargai. Ada yang promosi sebelum kita lakukan presentasi dan banyak-banyak kegiatan sebelum dan sesudah kita melakukan presentasi. Gitu. Dan juga kita tentunya harus hargai kehadiran peserta yang ini di sesi saya ini, saya yakin masih ada ratusan peserta yang masih setia mendengarkan apapun yang saya bilang. Itu yang sebentar saya wajib hargai, kita sesi diskusi, jangan ada istilah, terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti ini, nanti tanya jawabnya lewat WA saja ya, saya lagi buru-buru.
nanti diskusinya nanti aja ya di grup WA, di grup Telegram. Saya lagi buru-buru ini. eh, Seolah-olah kita tidak menghargai ada orang yang standby dari tadi untuk mendengar saya bicara. Kemudian setelah saya bicara, tanya jawabnya nanti melalui WA. Itu jangan sampai seperti itu yang terjadi. Jadi kalau kita harus hargai bahwa ada Bapak Ibu yang standby di Webex di room partisipan mendengar saya bicara, sebentar beri kesempatan mereka bertanya. Kemudian yang paling penting sebenarnya Bapak Ibu secara tim menyiapkan strategi baik atau plan B, biasanya kita sebut plan B untuk semisal ada kendala-kendala. Dalam artian gini, kejadian-kejadian yang paling sering terjadi, presenter itu susah menampilkan file materinya. Jadi bisa di backup sama mungkin ada host yang menampilkan, sang presenter tinggal menambahkan, memaparkan materi tersebut. Jadi ada orang lain, ada orang yang menggerakkan slide materinya, kemudian presenternya tetap dia. Ataukah kadang juga ada kegiatan presenternya memang kesulitan untuk bergabung secara online. Jadi panitia harus standby. Kalau nggak ada presenter A, harusnya ada cadangan presenter B. Materinya boleh dari presenter A, tapi presenter B yang menjalankan seperti itu. Jadi kegiatan online perlu sebuah manajemen, perlu sebuah tata kelola sehingga setidaknya kalau ada kendala-kendala, kegiatan tetap berlangsung, mungkin agak telat mulainya, tapi setidaknya kegiatan tetap berlangsung karena kita harus hargai kehadiran peserta yang standby dari awal menunggu kegiatan kita jalan. Jangan sampai 1 jam menunggu kegiatan jalan, ujung-ujungnya hanya mendengar statement dari panitia, mohon maaf kegiatan kita hari ini gagal karena presenter tidak bisa bergabung di room meeting. Gitu. Usahakan jangan sampai ada statement seperti itu yang keluar, karena itu yang akan mencoreng nama kita, yang tercoreng nanti nama kita sebagai presenter. Oh, gara-gara si Bapak Anda hadir, kita nggak jadi ikut webinar seperti itu. Saya rasa itu paparan materi singkat dari saya. Sengaja saya persingkat paparan materinya biar nanti lebih banyak waktu untuk kita berdiskusi. Saya yakin di tengah-tengah kita ini yang jadi peserta bukan orang yang pengalamannya nol dalam bidang kegiatan online. Tentunya ada Bapak Ibu yang punya pengalaman-pengalaman yang bisa kita bagikan, yang bisa kita dengar-dengar juga seperti itu. Saya kembalikan ke Umi Keket sebagai host moderator. Isi dan juga silakan kalau mau bertanya silakan isi di room chat. Ini ada beberapa teman yang sudah raise hand Bapak. Ada Ibu Rika. Saya buka dulu mic-nya. Halo Ibu Rika. Saya kok lupa ya, saya bukan host ya. Hostnya ada di OPA. Opa, mana Opa ini? Halo Opa, Opa Adri. Ya, siapa yang mau dibukakan mic-nya? Oke, ini ada Ibu Rika. Ini sudah raise hand ibunya dari tadi. Oh ya, sorry saya ada ke belakang tadi. Nggak apa-apa Opa. Ya. Rika, halo. Halo Ibu Rika. Ibu bisa dengar suara saya? Oh, ditutup lagi. Oke, kita berpindah ke Ibu Asis Wahid. Ini Ibu apa Bapak ini ya? Mungkin Bapak. Bapak Asis Wahid. Aziz mungkin ya?
apa? Bapak Aziz Wahid. Sudah. Oke. Bapak silakan Bapak kalau mau langsung bertanya kepada Bapak Imran Rosadi. Halo. Pak Aziz. Oh, tuh hilang ini. Kayaknya pada istirahat siang semua ini ya. Kita coba lagi ke ini Jawasang. Atas sendiri apa? Angga. Oke. Halo Bapak Jawasang. Ibu. Ibu apa Iya. Bapak ini? Oh, alhamdulillah Ibu. Mohon maaf Ibu. Silakan bertanya langsung kepada Bapak Imran Rosadi, Ibu. Silakan Bu, jangan yang susah-susah tanahnya. Sudah. Pelan-pelan saja. Ya. Silakan Ibu. Maaf nih Bu, tadi ikut presensi tapi belum masuk ini Bu. Ini untuk presensinya Ibu boleh lihat di room chat, itu sudah kami share Ibu, silakan isi presensinya. Nah, ini kami buka mic Ibu itu dalam rangka karena Ibu raise hand atau angkat tangan ya. Kalau angkat tangan itu berarti Ibu mau bertanya kepada pemateri gitu Ibu. Maaf Bu, iya. Silakan. Sementara belum Bu, maaf tadi. Baik. Kita lanjutkan. Menyimak Bu, iya. Oke. Ini dari Ibu Yosefina. Pak, gampang susah ya. Yang agak sulit bila kita belum familiar dengan aplikasi yang dipakai. Oh, ini bukan pertanyaan ini ya. Dari Ibu Yosefina. Benar Bu, Ibu Yosefina, kalau belum terbiasa untuk tampil secara online itu ya istilahnya gampang-gampang susah. Karena saya sendiri gara-gara pandemi ini untuk menghadapi anak-anak yang biasanya kita lihat mukanya secara langsung di kelas, kemudian kita harus biasakan melihat mereka di layar laptop, itu butuh pembiasaan. Karena kadang kita kan yang biasanya di depan kelas sambil ngobrol, pegang spidol ke whiteboard atau tayangkan LCD, itu sudah kebiasaan sehari-hari. Nah, ini kita harus membiasakan diri ngomong di depan layar seperti bercermin, bukan 1-2 menit, tapi pasti di atas 30-an menit untuk membicarakan sebuah materi. Jadi betul-betul butuh pembiasaan. Gitu. Jadi kalau tidak terbiasa tentunya Bapak Ibu mungkin sedikit diawali dengan kekakuan. Jadi kalau sudah tidak kaku, Halo, Opa, ada yang bocor kayaknya nih. Kaget saya. Ya, jadi betul Bu Yosefina. Jadi kalau belum familiar tentunya jadi gampang-gampang. Istilahnya apa ya? Butuh jam terbang juga. Butuh jam terbang untuk terbiasa berbicara di depan laptop untuk kegiatan daring. Betul. Ada pertanyaan lain, Bu Umi? Bu Yosefina sebentar. Bu Yosefina sebentar kita latihan aja Bu ya. Bu Yosefina kayaknya ini sesi saya, kalau nggak rame pertanyaan silakan boleh kita pakai untuk latihan. Saya standby aja sambil bisa melatihkan Bapak Ibu yang mau. Setidaknya Bapak Ibu yang mau latihan boleh
menyiapkan PowerPoint lah. PowerPoint tentu ada di laptop masing-masing atau file PDF lah ada di laptop. Tidak harus materi yang akan ditampilkan. Setidaknya Bapak Ibu belajar atau sekaligus latihan untuk menampilkan materi sendiri. Berarti ini dibuka kesempatan kepada Bapak Ibu untuk berlatih di room Webex ini, Pak Imran. Boleh, kalau nggak ada yang mau bertanya ya kita pakai latihan aja kan. Kan waktu saya sampai jam sampai jam 15 ya, 15 ya. 15 WIB. Jadi siapapun kita pakai aja kegiatan sesi saya, kalau memang ada yang mau latihan boleh seperti itu. Karena di posisi Bapak Ibu yang lagi berada di attendee saat ini, menu untuk presentasinya memang nggak ada. Jadi kalau Bapak Ibu mau jadi presenter, Bapak Ibu harus naik dulu ke panelis, lalu ada host yang menentukan mengklik bola Webex, istilahnya kalau kita pakai Webex, bola Webexnya ke Bapak Ibu sebagai presenter, baru aktif menu untuk presentasinya. Seperti itu. Baik. Baik Bapak Ibu yang mau latihan menjadi presenter, ini Pak Imran memberikan peluang untuk berlatih kali ini. Silahkan Bapak Ibu mempersiapkan materi yang mau disampaikan, entah apapun itu materinya, yang mungkin tersimpan di laptop Bapak Ibu ataupun di Android Bapak Ibu, yang berupa PPT ataupun PDF juga bisa. Silakan angkat tangan yang mau latihan dulu. Silakan. Adakah? Saya baca di kolom chat tadi ada apa ya? Ada pertanyaan sih di luar materi saya, tapi mungkin saya bisa jawab dari Pak Abdul Munir. Dari Pak Abdul Munir ya, Bumi, tentang pengelolaan pembelajaran online untuk anak SD kelas rendah, bagaimana yang terbaik. Jadi ini saya jawab pendapat saya aja. Untuk pengelolaan pembelajaran online itu sebenarnya jangan ngambil patokan ke sekolah atau ke guru manapun, tapi patokannya ke kita sendiri sebagai guru dari peserta didik kita, yang mana baiknya. Kadang kita melihat di sekolah lain pakai aplikasi Zoom, kita juga mau pakai aplikasi Zoom, tapi anak didik kita tidak cocok pakai Zoom. Kadang kita mau pakai Google Classroom, tapi di sekolah lain pakai yang lain kelihatannya lebih bagus. Jadi istilahnya kita boleh ikut-ikutan, tapi yang kita ikuti itu untuk kebaikan peserta didik kita dan pembelajaran daring di sekolah kita. Jangan ikut-ikutan hanya karena ingin mencoba, karena musim pandemi ini banyak istilahnya, kalau saya memberi di musim pandemi ini banyak guru yang jadi musim uji coba juga gitu. Sedangkan anak didik kita bukan kelinci percobaan, kelas kita bukan kelas untuk kelinci percobaan. Jadi kita harusnya menentukan, saya pakai aplikasi A, saya harus maksimalkan aplikasi tersebut sehingga aplikasi tersebut baik untuk anak didik saya, seperti itu. Jadi jangan diuji coba terus, tapi tidak bisa dimaksimalkan. Seperti itu mungkin Pak Abdul Munir. Jadi tidak hanya untuk kelas SD kelas rendah ya, semua tingkatan. Kalau untuk SD kelas rendah, biasanya kalau untuk daring biasanya masih butuh bantuan dari orang tuanya. Jadi Bapak harusnya juga komunikasi dengan orang tua dari siswa Bapak, yang baiknya seperti apa. Saya hanya menyarankan kalau ada aplikasi yang baik, itu yang dipakai, tidak memberatkan semua peserta didik. Jangan sampai kayak gini. Anggaplah Webex. Ambil patokan Webex. Kalau Bapak Munir pakai Webex untuk kelas rendah, SD kelas rendah, itu saya pastikan ribet. Karena orang tuanya yang akan join Vicon, bukan anaknya.
Tuh. Jadi pilihlah aplikasi pengelolaan pembelajaran yang sesuai untuk peserta didiknya. Itu Pak Abdul Mumin. Yang lainnya enggak ada lagi kayaknya pertanyaan. Ada Bapak dari Ibu Rulida. Ada ya, oke. Ada. Ini bagaimana trik kita saat presentasi, terus kita lupa dengan urutan materinya. Nah, ini triknya bagaimana ini Bapak? Triknya kalau saya sih slide power, misalnya Ibu presentasi pakai PowerPoint ya, pakai PowerPoint. Jadi kayak di saya, urutan materi itu saya tempatkan di slide awal. Jadi istilahnya peta konsepnya mungkin ya, peta konsepnya kita letakkan di awal sehingga slide-slide berikutnya itu sudah tersusun, slide satunya materi apa, slide 2-nya materi apa, seperti itu. Dan kalau saya pribadi, trik saya pribadi, tidak terlalu banyak materi dalam satu file. Dalam artian, anggap kayak materi saya tadi tentang teknik presentasi itu cuma ada 5 bagian, 5 part saja yang saya buatkan. Jadi untuk tertukar-tukar urutannya, insya Allah kita bisa minimalisir seperti itu. Jadi jangan mungkin ini seperti kalau saya sih jam terbang juga sih Bu. Biasanya kalau pertama untuk tampil secara online mungkin gugup ya. Mungkin karena gugupnya sehingga bisa lupa. Mungkin itu. Jadi kondisikan diri aja. Mungkin 10 sampai 15 menit Bapak Ibu perlu adaptasi untuk pertama kali tampil secara online. Tapi setelah 10 sampai 15 menit seharusnya kepercayaan diri Bapak Ibu sudah ada sehingga kegugupannya itu sudah hilang, tidak keringat dingin lagi, akhirnya materinya lancar. Mungkin itu aja, mungkin faktor jam terbang aja. Jadi butuh latihan yang intens sebenarnya Bapak ya. Betul. Makanya materi saya sebenarnya materi implementasi kan, materi penerapan. Jadi seharusnya memberi waktu untuk Bapak Ibu peserta untuk latihan yang lebih Betul. Kalau nggak latihan nanti pas penugasannya malah kelabakan. Biasanya gini, kalau sudah ada kelompok penugasan yang mau jadi presenter yang paling susah dicari itu. Jadi biasanya minjem dari kelompok lain atau apa itu. Sebuah kegiatan yang seperti saya mengelola Lontara, Pak Adrianus mengelola Kelot dan lain-lainnya, kendala utama kami itu biasanya di ketersediaan narasumber, ketersediaan presenter. Karena kadang orang nggak siap untuk tampil secara online. Jadi ini yang perlu diperbanyak, orang-orang yang mampu untuk membawakan presentasi, untuk berbagi materi secara online. Karena beda. Kalau untuk MGMP kegiatan rutin dari anggota MGMP pun masih bisa digilir. Tapi kalau sudah secara daring, biasanya orang kepikiran, saya tidak terbiasa. Ini yang melalui kegiatan PKO ini, kita mencoba mencari Bapak Ibu yang terlatih untuk tampil secara daring. Ya, ini ada Ibu Yosefina. Sebenarnya pengen tampil sih, cuma masih sibuk ribut sama anak-anak katanya gitu. Nggak apa-apa. Tampil aja, nggak apa-apa. Tampil aja. Jadi di dekat saya ini ada anak-anak juga sebenarnya, tapi mereka istilahnya sudah terbiasa. Ayahnya lagi bawa materi, ayahnya lagi depan laptop ini. Jadi mereka biasanya diam sendiri, mute sendiri. Seperti itu. Jadi hanya faktor terbiasa saja bahwa namanya anak-anak, kita harus maklumi namanya anak-anak, mereka punya keinginan tahuan
Jadi saya yakin kalaupun suara mereka ada masuk ke mic kita, ke kegiatan kita, kalau itu suara anak-anak pasti peserta atau partisipan lain memaklumi. Gitu. Bahkan biasa ada yang sambil nangis, ada yang minta susu, ada yang minta jajan dan lain-lain, itu sudah sering terdengar. Iya, itu seninya WFH itu gitu, Bapak. Betul. Atau Betul. ini ada lagi pertanyaan dari Pak Suyatno ini, Bapak. Pak Imran, acap kali pemanfaatan slide PPT kita temui materi di MS Word hanya dipindahkan di slide PPT. Sehingga esensi slide PPT pada kondisi ini tak ubahnya materi di MS Word atau PDF. Ini bagaimana strategi kita, apa ini ya? Bagaimana strategi kita membuat slide PPT agar tidak menjenuhkan. Wah, ini materinya beda lagi nih tentang PowerPoint. Benar Pak Suyatno, saya lupa ya, ada perusahaan besar di Amerika yang pernah apa istilahnya memblokir penggunaan PowerPoint di kantornya. Itu hanya karena kasusnya seperti yang Bapak ceritakan, semua paparan materi yang akan diucapkan oleh narasumber itu sudah terbaca langsung di slide PowerPoint. Jadi kalau isi dari file Word kita copy, kemudian kita paste full ke PowerPoint, ke slide PowerPoint, tentunya akan menjadi bacaan yang kurang menarik. Gitu. Jadi usahakan tampilan PowerPoint kita itu tidak sepenuhnya apa yang akan kita utarakan. Jadi bahasa PowerPoint itu poin. Jadi kata kunci yang memiliki power, poin-poin penting yang memiliki kekuatan. Jadi tidak anggaplah satu pengertian, jangan full pengertiannya kita paste ke satu slide PowerPoint. Jadi kata kuncinya saja, kata kunci seperti itu. Itu strategi saya sih kalau membuat slide PowerPoint. Jadi saya hindari untuk copy full apa yang ada di Word atau apa yang ada di pencarian internet, kita copy full sumber-sumbernya masuk ke PowerPoint, itu no. Kemudian tips yang kedua, sertakan kalau untuk tatap muka kan kita biasa pakai efek-efek transisi, tambahkan audio visual yang memiliki daya tarik sehingga enak, eye catching di LCD, di tampilan proyektor. Tapi kalau untuk di presentasi online, kita sisipkan, kita hilangkan sisipan-sisipan tersebut. Kenapa? Biasa yang efek-efek transisi atau klip-klip yang biasanya kalau tatap muka, klip-klipnya itu mengundang tawa, mengundang lucu, mengundang fokus, daya fokus, itu kita kurangi di tengah slide kita. Kalau ada kayak tadi saya di awal membuat uji fokus warna tulisan, itu saya taruhnya di awal saja. Saya taruhnya di awal saja, tidak di dalam slide saya. Kalau di dalam slide kita harus punya titik fokus. Jadi strateginya hilangkan yang mungkin tidak bisa terbuka saat kita presentasi online. Itu. Jadi tekniknya kita membuat PPT yang lebih sederhana aja, Pak. Lebih sederhana, tetap punya daya tarik. Jangan tulisan toh, usahakan ada gambar, sehingga tidak menjenuhkan. Gitu. Jangan juga penuh dengan editannya. Penuh dengan klip-klip audio atau apa yang mungkin tidak bisa terputar secara online. Gitu.
Biasa kalau di tatap muka kan ada animasi-animasi yang bergerak, kita tambahkan di setiap slide, ada ada 3D yang kita tambahkan di setiap slide. Nah, kalau untuk presentasi online kita kurangi karena bisa saja bagi kita itu menarik, tapi di layar terutama di layar HP peserta kita itu mungkin tidak terputar sama sekali. Gitu. Kira itu Pak Suyatno. Ini ada pertanyaan lanjutan dari Ibu Ratna Jelita, Bapak. Bagaimana trik untuk mengatasi kejenuhan peserta karena tidak bertatap muka secara langsung? Apakah bisa dengan diberi ice breaking? Misalnya begitu, Bapak. Betul, bisa sekali. Jadi untuk durasi panjang, kegiatan yang durasinya panjang misalnya di atas 1 jam, sebenarnya kita memerlukan minimal 2 kali ice breaking secara online. Jadi ice breaking tidak harus tatap muka ya. Seperti yang saya lakukan di awal tadi itu sebenarnya ice breaking. Teknik sederhana ice breaking untuk uh, mencari fokus peserta. Sayangnya karena mic di attendee tidak aktif, jadi saya kirimnya ke kolom chat. Jadi pesertanya interaksinya di kolom chat karena yang saya hanya bisa melihat interaksi dari peserta di kolom chat. Karena jumlah kita ini 200-an lebih, hampir 300-an saya lihat. Kalau semuanya menyalakan mic, saya yakin kegaduhan yang terdengar malah bukan keseruan. Karena ice breaking sebenarnya mencari keseruan biar bisa kita fokus. Tapi kalau kegiatan online kita hindari sama sekali terlalu banyak mic yang aktif, karena kegiatan daring itu nggak boleh terlalu banyak mic yang aktif karena pasti gaduh. Tadi satu saja yang aktif, tapi pas anaknya lagi berteriak, itu kan sebenarnya tidak mengganggu, tapi bikin kaget aja. Itu satu ice breaking sebenarnya. Karena lagi sunyi-sunyi, tiba-tiba ada yang mengagetkan. Itu teknik ice breaking yang tidak disengaja. Jadi bisa sekali Bu Ratna, bisa sekali ice breaking di kegiatan online, bisa. Caranya yaitu tadi slide kita memanfaatkan slide kita, ataukah mungkin Bapak Ibu yang biasa pakai quizzes, di quizzes itu banyak sekali soal-soal ice breaking, itu bisa kita manfaatkan sesekali. Jadi tidak penuh tentang materi, sesekali boleh ice breaking. Seandainya kamera bisa nyala semua, kita bisa ice breaking, tatap-tatapan kamera seperti itu. Silakan Bu Umi dilanjut ke pertanyaan berikutnya kalau ada. Jadi intinya itu membangun komunikasi dua arah ya antara peserta dengan pemateri, Bapak ya, biar Betul. Presentasi itu terlihat begitu sangat hidup gitu loh. Kadang memang sangat menjenuhkan ketika presenter itu hanya menyampaikan, peserta hanya mendengarkan. Benar, yang biasanya bikin jenuh, ini pengalaman saya juga, biasanya bikin jenuh tadi kata Pak Suyatno ya, Pak Suyatno, pertama slide yang tidak menarik, kemudian pemaparannya juga seperti monoton, seperti apa ya, anggaplah slide-nya itu sudah panjang kalimat-kalimatnya, dibacakan lagi, itu seolah-olah peserta itu nggak bisa baca, itu pasti menjenuhkan kalau slide-nya seperti itu. Jadi usahakan dari untuk menghindari kejenuhan, ya pertama kita harus dari diri kita sendiri, jangan dari volume, dari speed speed berbahasa itu kita harus kontrol, jangan pelan sekali, jangan cepat sekali, jangan jangan kencang sekali juga. Pokoknya kita yang harus menyesuaikan yang mana cocok untuk di telinga banyak orang. Karena untuk di telinga semua orang tentunya kita tidak bisa, tapi setidaknya kita bisa menggunakan bahasa di telinga banyak orang itu bisa didengar. Kita bisa membuat
materi presentasi yang di mata banyak orang itu enak terlihat, kalau di mata semua orang itu pasti impossible. Setidaknya di mata banyak orang itu terlihat menarik, tidak menjenuhkan, kemudian paparannya juga seperti itu. Jadi kita berusaha sama sih kalau di tatap muka biasa kita berusaha maksimal tampil, tapi ada saja mungkin yang satu dua orang yang menilai kita belum maksimal. Tapi setidaknya untuk banyak orang kita sudah berusaha maksimal tampil lebih bagus. Itu saja mungkin yang tips-tips kalau mau tampil. Setidaknya gini, berani tampil dulu. Berani tampil dulu. Jangan terlalu banyak pikiran. Saya biasa terlalu banyak pikiran sih yang bikin gugup itu. Terlalu banyak pertimbangan yang malah bikin gugup. Tapi kalau satu dua kali sudah tampil dengan banyak catatan-catatan, saya yakin di penampilan berikutnya akan lebih baik lagi. Jadi ini hanya masalah proses. Saya dulu juga punya PowerPoint yang kan enak tuh kalau copy paste aja, copy dari Word, paste ke PowerPoint, itu enak sebentar sekali jadi. Tapi kalau membuat intisari PowerPoint, intisari dari materi ke PowerPoint itu biasa butuh waktu lama juga. Jadi itu yang perlu Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu yang punya jam terbang sebagai guru 1 tahun pun saya yakin sudah bisa untuk tampil. Iya. Jadi intinya itu berani dulu, Pak Imron ya. Benar. Berani mencoba, berani salah, berani dikritik. Intinya Iya, yes aja bicaranya gitu ya. benar. Jadi harus plong aja. Apalagi ini kan kita dalam sebuah kegiatan pelatihan. Kapan lagi gitu? Jangan sampai pelatihan yang sudah ditutup kita baru dapat, seandainya ini yang saya bawakan kemarin pada saat pelatihan mungkin saya sudah lulus. Jangan sampai ada yang kata-kata seperti itu. Jadi kita manfaatkan momen kegiatan PKO ini. Kapan lagi mau tampil? Kapan lagi mau jadi presenter dalam sebuah kegiatan? Kita latih diri kita. Gitu. Jadi kata kuncinya sih yang saya tarik tadi, berani dulu. Berani tampil. Insya Allah di luar dari kegiatan PKO, Bapak Ibu sudah terbiasa untuk tampil mungkin di kegiatan MGMP, karena semua daerah MGMP yang jalan pasti MGMP daring. Mungkin yang tatap muka di Indonesia sekarang lagi nggak ada. Jadi saya harapkan Bapak Ibu berani latihan dulu. Jangan tadi kayak siapa Ibu Yosefina mau tampil, ada kendala anak-anaknya ribut. Gak apa-apa Bu, sambil ribut-ributan aja. Gitu. Intinya sudah punya keberanian kalau Bu Benar. Yusefina ini. Tapi sudah belum. Sudah ada. Baru mau, belum. Iya, mau. Tampil aja, siapa saja boleh tampil. Ini sudah ada 200-an lebih. Silakan mau latihannya kapan. Nanti kan ada instrukturnya juga, pasti instruktur juga mengarahkan bagaimana untuk bisa tampil. Yang intinya gini, biar Bapak Ibu tumbuh keberaniannya. Kita tampil nggak sendiri loh Bapak Ibu. Ada tim di belakang kita, ada instruktur di belakang kita yang siap, bukan di belakang kita persis ya, di belakang layar kita, yang siap membantu. Gitu. Karena ini kegiatan pelatihan, jangan takut dikritik, karena semua kritik itu tentunya untuk perbaikan kita. Jangan takut ada kendala. Pokoknya jangan hilangkan dulu yang ada. Jangan sampai hilangkan dulu semua ketakutan, hilangkan dulu semua kekhawatiran. Bapak Ibu berani aja dulu. Oke. Ini ada beberapa teman-teman yang sudah resen Bapak. Opa, ya. Halo Opa. Ya, Opa Asri, ini ada Pak Khairul Walid yang sudah raise hand. Mohon dibuka mic-nya Opa. Pak siapa? Khairul Walid. Khairul, oh ya. Enggak, sudah.
Bapak Hairul Walid. Ini orang Jawa Timur pastinya ini kayaknya. Halo? Halo Bapak, Ya, Pak Hairul Walid. ya. Bapak silakan langsung bertanya kepada Pak Imran Rosadi. Terima kasih. Gini Pak, saat ini memang rata-rata kita sudah menggunakan media streaming ataupun metode online untuk melakukan presentasi, baik di kelas maupun di acara-acara lain. Cuman dari banyaknya aplikasi yang beredar di pasaran, ada yang gratis sampai yang berbayar, kira-kira kriteria menurut Bapak yang bagus dan bisa diterapkan di semua kalangan, karena siswa kami berada di kadang jaringan yang tidak cukup bagus. Kira-kira cara menyiasati dan memilih aplikasi yang tepat guna itu seperti apa? Meskipun nanti Bapak mungkin bukan contoh nama aplikasi, cuman kriterianya yang perlu kita perhatikan seperti apa, atau nanti nama-nama aplikasi yang memang direkomendasi sama Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan azan di masjid saya lewat dulu ya Bapak Ibu, biar nggak ribut. Iya, sambil dengerin azan. Iya. Aduh, saya sampai lupa tadi siapa yang bertanya. Bapak Hairul Wahid. Pak Hairul Wahid. Ya, kalau saya berani, ini berani-berani saja Pak ya, saya kasih saran untuk jangan memaksakan pakai aplikasi virtual meeting, Vicon, untuk daerah-daerah yang kendala sinyalnya tinggi.
Dalam artian mungkin ada sinyal internet tapi kurang kuat atau kurang kencang, jangan dipaksakan. Untuk daerah perkotaan atau daerah-daerah yang bagus untuk virtual meeting, untuk Vicon, itu saya pribadi untuk penggunaan di sekolah sarankan yang murah dan mudah, seperti Zoom, seperti Google Meet, seperti Microsoft Teams. Gitu. Untuk kegiatan di luar sekolah seperti pelatihan-pelatihan MGMP, kegiatan webinar yang besar, saya lebih menyarankan pakai Webex seperti yang kita pakai sekarang ini. Seperti itu. Karena untuk di kelebihannya tentunya masing-masing aplikasi ada. Itu kita menyesuaikan dengan kegiatan apa yang akan kita gelar. Nah, seperti sekarang kita ambil contoh, sekarang kan yang kita gelar kegiatan pelatihan. Panitia tentunya mempertimbangkan jumlah pendaftar yang lebih 1.000, tentunya peserta itu yang akan masuk ke satu sesi kegiatan itu pasti 100-an, 200-an lebih. Jadi sangat cocok kalau kita pakai Cisco Webex tipe event. Karena di tipe event, mic dari peserta itu terkendali, tidak bisa diaktifkan sendiri dan tidak bisa presenter direbut oleh peserta yang baru pertama kali join dan lain-lain. Jadi memakai Cisco Webex itu cocok untuk kegiatan webinar atau pelatihan yang daya tampungnya di atas dari 100. Kalau untuk penggunaan di sekolah yang mungkin kelas kecil, yang itu saya pribadi berani menyarankan Bapak boleh pakai Google Meet, boleh pakai Microsoft Teams, boleh pakai Zoom, karena semuanya gratis dengan segala keterbatasan. Kalau saya pribadi di sekolah pakai Google Meet, menurut anak-anak kuotanya yang habis itu nggak terlalu banyak dibanding pakai Webex, karena Webex memang itu ataukah pakai aplikasi-aplikasi lain. Untuk daerah-daerah yang jaringannya sinyal internetnya kurang bagus, ya jangan dipaksakan pakai pembelajaran pakai Vicon, pakai virtual meeting. Cukup mungkin memanfaatkan digital class seperti Google Classroom dan teman-teman ada Edmodo, ada Classnote dan macam-macam, banyak sekarang sudah banyak sekali aplikasi yang disupport sama IGI pun sudah banyak. Ada Gredu, ada LAR, macam-macam. Jadi tergantung dari kemampuan Bapak Ibu menjalankan juga. Kalau saya pribadi usahakan disepakati oleh banyak orang tua, disepakati oleh banyak guru, dan disepakati oleh banyak peserta didik. Kalau untuk semuanya saya yakin impossible, setidaknya lebih banyak yang menyepakati penggunaan aplikasi tersebut, itu yang bisa kita pakai. Ibu Umi, saya mohon maaf, saya baca ini ada chat pribadi dari Pak Nur Haili. Pak Nur Haili Amin. Silakan Bapak. Beliau sepertinya sudah dari tadi raise hand, sudah. Jadi ini kayaknya chat private ke saya. Banyak sih yang chat private ke saya menyatakan hadir, tapi Pak Nur Haili ini agak panjang karena dia chat private. Sepertinya mau diaktifkan raise hand-nya. Tuh. Kalau Pak Nur Haili dengar suara saya, seperti inilah kondisi kita pelatihan secara daring, Bapak. Jadi tidak pas Bapak raise hand langsung juga mic-nya nyala. Itu. Jadi ada giliran. Bukannya chat Bapak tidak terbaca atau apa, raise hand Bapak tidak terlihat, itu terlihat, tapi ada gilirannya karena yang hadir di room ini 280-an lebih, itu satu persatu akan mendapatkan giliran dari
host dari moderator yang bertugas. Seperti itu. Jadi kondisinya beda kalau kita mungkin kegiatan pelatihan tatap muka, angkat tangan, langsung diberi kesempatan. Kalau ini angkat tangannya kan satu persatu. Jadi menunggu giliran aja. Saya baca kok. Chat yang dari Bapak ke saya baca. Pak Airoh ya, nggih. Iya Pak Imron. Yang chat privat ke saya ini Pak Nur Haili Amin. Oh, oke. Bapak atau Ibu ya? Nur Haili Amin. Bapak kayaknya. Bapak ya, ya. Silakan Bu Umi kalau ada penanya lain atau ada yang mau latihan sebagai contoh bahwa di sini juga tentunya ada instruktur, ada yang standby. Kalau ada Bapak Ibu yang jadi kelinci percobaan kali ini untuk latihan, tentunya akan didampingi oleh banyak orang. Iya, betul. Jadi nggak usah khawatir. Paling parahnya sih ibu yang gagal ya terlempar dari room itu dan tidak melukai siapapun. Jadi nggak usah takut. Sekali lagi kata kuncinya harus berani, hilangkan semua kekhawatiran, hilangkan semua ketakutan, berani aja tampil. Yang biasanya gini, saya punya teman VCT, belum pernah ada pengalaman tampil di depan forum MGMP, tapi ternyata di kegiatan daring sudah tidak terhitung berapa kali tampil, katanya gitu. Karena dia lebih pede kalau di kegiatan forum kelihatan langsung mukanya, kalau di kegiatan daring ya dia bisa lebih pede karena tidak kelihatan langsung. Walaupun ada salah-salah dia tinggal minta dikoreksi aja seperti itu. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, silakan yang mau latihan. Mungkin ada sekitar 30-an menit ke depan gitu. Ya, sambil nunggu Bapak Ibu yang bersedia untuk latihan, punya keberanian untuk latihan, ini saya bacakan pertanyaan dari Bapak Suwarno, Bapak. Silakan Bu. Suwarno, saat presentasi sedang berlangsung, kadang kita terganggu oleh peserta yang sering bertanya link absen. Nah, ini etiskah sebagai host mengeluarkan peserta dari room? Begitu Bapak. Pertanyaan dari Pak Suwarno. Gini Pak Suwarno, karena kalau kegiatan online seperti ini kan kita bukan one man show yang seperti saya bilang tadi. Ada tim yang membackup kita. Jadi kalau ada peserta yang beruntun minta link presensi, ya kita sikapi saja dengan bijak, asalkan tidak mengganggu. Biasanya kan chat itu tidak terlalu mengganggu tampilan layar, karena chatnya mungkin hanya tampil di panitia, nggak tampil di layar peserta yang lain, seperti itu. Kecuali kalau dia aktifkan mic, dan mengganggu tanya presensi terus, ya panitia boleh, terutama host boleh mengambil tindakan untuk mengeluarkan. Tapi kalau hanya chat, walaupun bertubi-tubi, saya rasa tidak mengganggu jalannya presentasi. Jadi tidak perlu dikeluarkan. Mungkin saja beliau bertanya tidak ini. Yang perlu kita ambil sikap untuk dikeluarkan itu kalau isi chatnya yang tidak etis, dalam artian misalnya menyinggung sara atau mengandung unsur politik dan lain-lainnya, itu yang perlu panitia sikapi untuk dikeluarkan. Gitu. Kalau hanya menanyakan presensi, memang sebagai peserta nalurinya pasti mau tercatat hadir. Sebagai peserta nalurinya pasti mau tercatat hadir, dan itu pasti nanyain presensi terus, link kehadiran terus. Jadi kalau pribadi saya yang sering mengikuti kegiatan online tidak terganggu kalau ada peserta yang bertubi-tubi tanyakan presensi. Kalaupun perlu ya di chat privat saja bahwa presensinya sudah terkirim, kendalanya apa, sehingga ditanyakan terus. Tidak sampai harus dikeluarkan.
yang perlu dikeluarkan itu misalnya mic-nya yang memang tidak terkendali, ataukah isi chat-nya yang di luar dari kegiatan. Misalnya mungkin kita kegiatan online latihan, isi chatnya dia kampanye politik dan lain-lain. Itu yang perlu kita sikapi. Terima kasih Bapak penjelasannya. Ini ada beberapa teman yang sudah raise hand. Ada Pak Nur Haili. Apa Adrianus. Halo, apa? Udah. Oke. Halo, Pak Nur Haili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Nur Haili. Sebenarnya begini, Pak Imran, saya hanya ingin berbagi saja, berbagi perasaan mungkin ya. Karena menurut Bapak kan seorang presenter itu harus menguasai aplikasi yang digunakan supaya lancar presentasinya. Tapi menurut saya tidak hanya presenter yang harus menguasai aplikasi tersebut, termasuk audiensnya. Karena kalau audiens tidak menguasai atau ada kendala, itu akan mengakibatkan audiens tersebut tidak bisa berkonsentrasi terhadap presentasi yang diberikan. Nah, ini tentu saja tidak diharapkan. Makanya saya ingin bertanya, siapakah yang harus mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh audiens terhadap aplikasi yang sedang digunakannya? Misalnya ketidaktahuannya. Seperti saya tadi, saya mencari bagaimana supaya room chat saya itu nampak everyone-nya. Apakah itu memang tidak ada, misalnya chat untuk melihat everyone yang lain, atau bagaimana? Jadi saya bertanya itu belum ada jawabannya, sehingga saya bingung juga. Ini chat ini kok yang nampak cuma chat saya saja begitu. Jadi itu kan hal seperti itu kami itu masih awam ya Pak ya. Jadi siapa sih yang harusnya menjawab hal tersebut misalnya? Karena kalau mungkin yang sedang presentasi menjawab tentu akan memecahkan konsentrasi. Nah mungkin hal seperti itu Pak, kendala-kendala itu agar audiens pun bisa lebih fokus. Tidak hanya presenter yang fokus, audiensnya juga bisa lebih fokus. Mohon penjelasannya Pak Imran. Terima kasih. Iya, benar sekali Bu Nur Haili. Kembali lagi kata kuncinya itu jangan jadikan sebuah kegiatan online sebagai one man show. Itu seperti gini, saya fokus di presentasi. Tentunya ada tim-tim yang lain yang fokus mungkin untuk share link materi, ada juga yang fokus mencatat pertanyaan dari peserta, mencatat siapa yang raise duluan. Itu yang nanti Bapak Ibu sebagai tim di kelompok untuk menyelesaikan penugasan menyelesaikan seperti itu. Oke, jadi itu ya. Haili. Ya. Jadi jangan jadikan kegiatan kita one man show. Jadi ada panitia, ada rekan-rekan kita yang berbagi tugas untuk itu. Kalau masalah chat, ada chat yang tidak terbaca everyone. Mungkin semuanya untuk kali ini Bu ya, untuk kali ini di Webex event itu seperti itu. Jadi yang terbaca itu hanya chat Ibu ke panelis. Yang semuanya mungkin mengalami. Kalau saya tidak salah semuanya mengalami. Yang terbaca hanya chat ke panelis ataukah balasan atau kiriman chat dari panelis. Dari panelis. Iya. Kalau ke yang lain kan kalau pilihan chatnya itu ada pilihan bisa ke host, bisa ke presenter, ke panelis. Tapi kalau Bapak Ibu di posisi panelis, kirim chatnya itu ada pilihan tambahan ke all attendee, all panelis, atau ke all partisipan. Jadi untuk chat kali ini hanya terkendala di situ aja Bapak Ibu. Memang tersetting by
sistem untuk Webex event ini seperti itu. Jadi komunikasi di chat yang Bapak Ibu buat itu hanya terkirimnya ke panelis atau presenter atau host. Tidak bisa chatting ke sesama attendee. Oh iya. Iya. Baik Pak Imran. Ya, terima kasih. Kalau Webex-nya tipe event, tipe meeting, bisa. Kalau tipe meeting kan daya tampung pesertanya itu tidak banyak, jadi masih memungkinkan untuk chatting sesama partisipan. Ya, terima kasih Pak Imran, sudah jelas sekarang. Iya. Iya. Terima kasih sama-sama Ibu Nurheli. Maaf tadi dikira bapak-bapak. Iya, tidak apa, namanya memang agak agak kebapak-bapaan Pak. Iya. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bumi. Ini ada pertanyaan dari Bapak Irfan Fauzi dari Man 1 Pasuruan. Waduh, ini tetangga saya ini. Lengkap dari, iya. Mau tanya Pak, apakah etis kita membuat media pembelajaran yang kita upload ke YouTube dan mewajibkan semua siswa untuk melakukan subscribe terhadap channel kita? Terima kasih Bapak. Ini kayaknya materi yang harus disampaikan pagi tadi iya, ya. Harusnya ke Pak Herudin nih nanyanya, tapi nggak apa-apa. Tapi bolehlah mungkin saya berpendapat. Untuk materi pelajaran yang kita upload ke, niat kita mengupload materi ke YouTube itu apa dulu? Kalau memang mengejar subscriber, ya nggak etis juga sih sebenarnya. Kalau mewajibkan, istilah mewajibkan gitu, nggak etis. Pasti ada anak-anak yang berpikir bapak ini kok gila subscriber. Itu yang saya pribadi jadi tidak etis. Jadi beri saja pilihan. Kita kan mungkin yang membuat konten kreator di YouTube itu, terutama yang bidang pendidikan, semuanya ikhlas memberikan materinya ke YouTube dan dilihat oleh publik. Kalaupun subscribernya bertambah atau berkurang, nah disitulah penilaian publik terhadap konten yang kita kirim ke YouTube. Itu. Jangan sampai kita mewajibkan, karena susah juga. Kalau saya bilang mewajibkan, saya khawatir jatuhnya nanti ke nilai yang anak-anak terima. Jangan sampai anak-anak bilang, gara-gara saya tidak subscribe channel Bapak, nilai saya rendah. Nah, itu kan jadi objektif lagi. Jadi kurang seret aja. Jadi benar, jadi tidak etis. Gitu. Jadi jangan dikaitkan materi kita yang ada di YouTube itu sebuah kewajiban untuk siswa subscribe. Saya rasa itu. Jadi saya yakin kalau Bapak tidak mewajibkan, anak-anak melihat YouTube Bapak itu pasti subscribe bertambah dengan sendirinya. Dan saya yakin Bapak juga susah untuk mengetahui siapa anak-anak yang sudah subscribe dan siapa yang belum subscribe. Itu agak sulit juga untuk mengetahui itu. Misalnya jumlah siswa yang Bapak ajarkan 30, terus subscriber Bapak 3.000. Nah, itu siapa yang mau dikasih nilai? Apakah subscriber Bapak 31, siswa 30. Nah, satu orang ini siapa? Itu yang kembali lagi ke Bapak repotnya. Jadi jangan diwajibkan ya. Kalaupun pernah sih saya dengar kasus seperti itu. Di sekolah saya sendiri juga seperti itu. Sekolah saya ada channelnya SMA 16 Makassar. Ada guru yang mewajibkan semua siswa untuk subscribe channel sekolah tersebut. Saya sih ketawa-ketawa aja. Nah, jumlah siswa sekarang 1.000 lebih, subscribe channel nggak sampai 1.000. Dan itu susah dideteksi siapa yang sudah subscribe, siapa yang belum. Jadi nggak etis. Kalau saya sih kata kuncinya situ nggak harus ya, bukan masalah etika aja, nggak perlu diwajibkan.
Ya, Ah, karena ya. bagaimanapun kondisi pandemi ini memang tidak bisa tidak menutup mata kalau guru-guru itu sudah beralih menjadi seorang YouTuber, Bapak, gitu loh. Termasuk Iya. saya pun juga membuat konten-konten juga di di channel YouTube saya gitu. Tapi yang saya pribadi itu yang saya lihat ketika banyak yang nonton, apalagi konten-konten pembelajaran, itu saya suka gitu loh, ada timbul semangat untuk membuat lagi, bukan subscribe-nya, bukan, tapi viewernya yang nonton banyak itu, sukanya minta ampun gitu loh. Betul. Jadi Ini hanya pengalaman aja. kembalikan ke niat kita. Iya. Kalaupun kejar subscriber, saya rasa sebagai seorang guru nggak harus punya niat buat konten YouTube hanya untuk mengejar jumlah subscriber. Jadi konten kreator pun saya rasa konten kreator yang sukses pun itu jumlah subscribernya dia bukan di situ niatan awalnya, bukan di situ. Saya rasa itu. Baik, terima kasih Pak Imron. Ada lagi ini pertanyaan dari Pak Khairul Walid. Oh, ini orang Sampang ini kayaknya masih belum puas bertanya. Ini, kalau tanpa host dan semua persiapan dilakukan sendiri, apa saja yang perlu diprioritaskan? Jadi kalau tanpa host dan semua persiapan dilakukan sendiri, apa yang perlu diprioritaskan ini? Agak susah juga ini jawabannya pertanyaannya singkat, jawabannya sulit nih Pak. Karena kegiatan tanpa host saya yakin nggak mungkin berhasil. Kalau tanpa host saya yakin kegiatan online itu nggak mungkin berhasil Pak. Kecuali kalau Bapak buat kelas online, Bapak sebagai hostnya, anak-anaknya sebagai peserta dari kegiatan tersebut, dan memang sudah mengetahui rule yang Bapak buat, mungkin bisa berjalan. Tapi kalau kegiatan forum online tanpa host agak susah berjalan sempurna. Dalam artian kita kembali ke kata kunci yang saya buat tadi, hindari one man show. Ketika kegiatan online, host yang paling utama, pengarah acara. Tanpa pengarah acara, kegiatan tidak bisa jalan. Sama seperti kegiatan di Webex event ini, tanpa Opa Adrianus sebagai host, saya tidak mungkin bisa jadi presenter. Yang lainnya tidak mungkin bisa menyalakan mic. Seperti itu. Panelis tidak bisa naik sendiri ke kolom panelis. Dari attendee tidak bisa kecuali host yang mengangkat naik ke panelis. Jadi banyak sekali kendali yang dipegang oleh seorang host. Seperti itu. Jadi kalau tanpa host agak susah. Sedangkan host adalah prioritas utama. Kalau saya pikir kegiatan online, keberadaan host dan keberadaan narasumber itu link yang nggak bisa diputus, rantai yang nggak bisa diputus. Jadi kedua-duanya harus ada, ditambah keberadaan Bapak Ibu sebagai peserta. Kecuali kalau kelas kecil ya, kalau kelas kecil saya biasa buat kelas meeting dengan siswa saya pakai Google Meet. Alhamdulillah saya bisa kontrol sendiri. Dalam artian murid saya kan sudah saya tekankan aturannya di grup WA bahwa selama kegiatan online Bapak ngajar kalian tidak boleh gini seperti itu. Yang perlu diprioritaskan tentunya kesiapan dari kita sendiri. Kita siap jadi host sekaligus siap jadi pemateri. Siap juga repot sendiri. Itu kalau kita one man show. Saran saya kalau kegiatan daring one man show cukup ke peserta didik yang memang sudah tahu aturan main kita. Kalau ke peserta lebih dari 50 orang, jangan berani one man show karena akan ribet sendiri. Biasanya ngatur-ngaturnya 30 menit, materinya hanya 5 menit, kegiatan selesai. Itu kalau memberanikan one man show. Lebih capek ngaturnya daripada materi yang waktu materi berjalan. Saya rasa itu Pak Hairul jawaban dari saya. Pak Hairul juga privat ini kirim privat
pertanyaan yang sama ke saya. Begitu Pak Hairul. Ini waktu kita tinggal 7 menit lagi nih Bapak. Iya, nggak ada yang mau latihan. Nggak ada yang mau latihan, tapi yang mau nanya, bertanya banyak. Nggak apa-apa. Ya, Instruktur kan nanti standby. Jadi kalau nggak sempat latihan di sini, ya instrukturnya nanti siap-siap membantu untuk latihan. Siap aja itu pokoknya. Ini saya bacakan satu lagi pertanyaan. Tapi ini pertanyaan enggak ya dari Ibu Ida Puspita. Justru saat PJJ, guru berpikir keras, minimal kuota internet tetapi siswa paham. Minim kuota internet tetapi siswa paham. Kita mengikuti berbagai workshop dalam rangka untuk menemukan strategi pembelajaran. Ini bertanya apa gimana ya? Mengungkapkan pendapat ini. Kayaknya Ibu Ida Puspita berpendapat aja. Benar Bu, benar. Jadi ada sih kan yang kemarin viral itu ada status di Facebook guru makan gaji buta gitu ya. Padahal enggak. Dan mungkin ini kaitannya dengan pendapat Ibu karena saat PJJ ini ya kita guru-guru berpikir keras ke sana kemari, ikuti workshop, webinar untuk menemukan solusi PJJ terbaik untuk siswa kita masing-masing. Strateginya apa, aplikasi apa yang mau dipakai, seperti itu. Jadi, buat yang di luar sana yang masih berpikiran guru makan gaji buta, karena yang mengajar di rumah itu orang tua, bukan gurunya, yaitu pikiran yang terlalu picik, karena kita guru-guru selama PJJ juga ke sana kemari, buang kuota juga ikut terbuang untuk belajar ke sana kemari untuk menemukan solusi PJJ. Selama PJJ pun gurunya ngajar juga korban kuota, jadi gajinya juga terbeli untuk beli kuota. Jadi istilah guru makan gaji buta itu istilah anggapan yang terlalu picik yang mungkin tidak melihat langsung kondisi ke guru di sekolahnya masing-masing. Saya rasa itu Ibu Ida Puspita berpendapat itu mewakili suara hati Bapak semua guru. Indonesia ini. Benar. Jadi kita juga kerja keras juga selama PJJ ini. Betul, karena pada kenyataannya Pak Imron, PJJ itu menghabiskan energi kita tuh 3 kali lipat daripada ketika kita itu tatap muka secara langsung siswa seperti biasanya gitu loh. Jadi bukan hanya masalah kuota, bukan hanya ini ya, tapi juga energi kita, passion kita pun harus lebih ke anak-anak biar kelas kelas yang kita bentuk itu benar-benar hidup seperti ketika kita bertatap muka dengan mereka gitu. Karena itu yang susahnya minta ampun ya ketika membangun bangun kebiasaan baru. Iya, interaksi timbal balik lah antara kita dengan siswa. Itu yang benar-benar benar kata Bapak tadi, membangun interaksi dua arah itu yang butuh waktu yang lama. Butuh waktu, butuh chemistry, pokoknya butuh pengorbanan lah. Jadi butuh motivasi yang berkali-kali lipat juga dari diri sendiri. Jadi kalau masih mengandalkan rasa takut, rasa khawatir, macam-macam, saya rasa keberhasilannya masih jauh. Betul, cuma usaha kita yang luar biasa itu yang kayaknya orang-orang yang anggap kita makan gaji buta itu yang... Iya, betul. Senewen juga baca status. Tapi benar, karena pandemi ini kita jadi 2 kali kerja lebih keras. Saya yakin banyak guru yang awalnya nggak buka laptop, jadi buka laptop, mau belajar, betul-betul karena pandemi ini. Jadi kondisi yang menuntut kaum guru untuk meningkatkan kompetensinya secara mandiri. Bapak Ibu yang daftar, termasuk ribuan Bapak Ibu yang mendaftar di PKO ini,
Iya. Saya rasa itu niatan yang luar biasa, nggak sembarang ngisi link, tapi memang niatnya mau meningkatkan belajar. kompetensi, mau belajar. Betul. Itu salah satu bukti bahwa kita guru nggak diam selama PJJ ini, nggak diam terima gaji toh, enggak. Jadi kita bergerak, kita mau berkembang, jadi nggak makan gaji kita seperti itu. Iya. Bapak, waktu kita tinggal 1 menit lagi nih. Jadi tinggal 1 menit lagi, Bapak. Mungkin ada kesimpulan yang bisa disampaikan dari materi kita kali ini, Bapak. Silakan, Pak Imron. Oke, jarang-jarang nih saya closing statement karena selalu di belakang layar. Saya sampai lupa menyiapkan closing statement. Oke, kesimpulan dari materi saya tentunya gini, Bapak Ibu, sebelum presentasi harus punya kesiapan dulu. Siap dari diri sendiri dulu, siap dari aplikasi yang mau dipakai, siap bahan materinya, dan siap dengan plan B-nya, rencana cadangannya. Gitu. Jadi kesiapan Bapak sendiri dan kesiapan tim di mana Bapak Ibu bergerak seperti itu. Karena tujuan kita ini untuk menggerakkan kegiatan daring di level MGMP, KKG. Tentunya Bapak Ibu jadi penggerak-penggerak utama nanti di kegiatan daring, MGMP-nya, KKG-nya masing-masing di daerah masing-masing. Tentunya Bapak Ibu harus yang lebih siap. Saya rasa itu aja untuk teknis. Bagaimana tadi banyak yang private, bagaimana biar nggak jenuh, bagaimana biar nggak membosankan. Tampilannya itu saya yakin Bapak Ibu akan menemukan solusinya itu secara sendiri dengan memperbanyak jam terbang Bapak Ibu di kegiatan daring. Apalagi yang mungkin kemarin sudah langganan ngumpul sertifikat, ada yang sampai keluar memenya berkarung-karung sertifikat webinar gara-gara pandemi. Mungkin saat ini waktunya Bapak Ibu yang buat webinar, Bapak Ibu yang berada di belakang layar kegiatan online, yang kemarin hanya jadi peserta bertumpuk-tumpuk sertifikat, ya sudah saatnya Bapak Ibu jadi panitia untuk kegiatan yang mengeluarkan sertifikat. Saya rasa itu statement dari saya. Kehadiran Bapak Ibu, kehadiran kegiatan-kegiatan Bapak Ibu, kegiatan online Bapak Ibu bukan menjadi saingan kami di Lontara, di Sadar, di Kelor, dan kegiatan-kegiatan lainnya, tapi itu menjadi pemicu semangat bahwa kami ini komunitas yang bergerak di jalur tol langit pendidikan itu punya teman lebih banyak lagi, sehingga kami terpicu untuk jauh lebih semangat. Saya rasa itu statement dari saya. Kalau ada salah-salah, ada kekurangan dari diri saya pribadi dan presentasi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Imran Rasadid atas materi kerennya ini. Saya harap Bapak Ibu peserta nanti ada praktek khusus Bapak Ibu di kelompok, di masing-masing kelompok yang akan didampingi oleh IN masing-masing kelompok. Jadi jangan sampai berhenti sampai di sini ya. Tetap di rumah latihan bagaimana menjadi presenter seperti yang dicontohkan oleh Pak Imran tadi. Ya, yang pertama adalah harus punya keberanian. Nah, kalau perlu ya latihan-latihan yang cermin lah, enggak apa-apa. Mungkin itu Bapak Ibu, saya sebagai host Umi Rahmatul Munifah dari MTSN 6 Pasuruan. Apabila ada kekurangan kata-kata yang enggak berkenan, mohon maaf. Saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridawal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imran. Terima kasih Bapak Ibu yang lain. Terima kasih Teteh. Sama-sama. Aku baru selesai nih di kegiatan Igita Kalar. Aduh, ini Teteh. Kita selesai.